Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Materi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah epistemologi, yang akan dipaparkan oleh Fitri Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Madura. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum Bapak Ibnu Ali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang epistemologi, di mana epistemologi ini merupakan cabang-cabang filsafat, di mana cabang-cabang filsafat itu ada 3, yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan aksiologi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang epistemologi. Berbicara tentang epistemologi, apa sih definisi dari epistemologi? Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau kajian. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari asal-usul, sumber, batas, serta validitas pengetahuan manusia. Jadi, dalam epistemologi ini, kita mempelajari tentang sesuatu, bagaimana ilmu itu diperoleh atau bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan dari mana asal-usul pengetahuan tersebut. Secara terminologis, beberapa filsuf memberikan definisi yang beragam mengenai epistemologi. Menurut Plato, pengetahuan adalah kepercayaan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Immanuel Kant, epistemologi merupakan upaya untuk memahami hubungan antara subjek dengan objek. Dalam pandangan modern, epistemologi tidak hanya membahas bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, tetapi juga menelaah proses serta kriteria kebenaran dari pengetahuan itu sendiri. Jadi, epistemologi ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan, karena menentukan bagaimana suatu pengetahuan itu dapat dianggap benar atau sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah kita mengetahui definisi dari epistemologi, selanjutnya adalah ruang lingkup epistemologi. Ruang lingkup epistemologi mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan pengetahuan manusia, mulai dari asal-usul hingga validitasnya. Secara umum, ruang lingkup epistemologi meliputi beberapa hal. Yang pertama, sumber pengetahuan. Yang kedua, hakikat pengetahuan. Yang ketiga, proses terjadinya pengetahuan. Yang keempat, validitas dan kriteria kebenaran. Dan yang kelima adalah batas pengetahuan. Ruang lingkup epistemologi yang pertama adalah sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan adalah asal-usul dari mana manusia memperoleh pengetahuan. Pengetahuan manusia tidak datang dari satu sumber saja. Sumber yang pertama, manusia memperoleh pengetahuan melalui akal. Dengan akal, kita berpikir, menalar, membandingkan, dan menarik kesimpulan secara logis. Cara berpikir ini dikenal dengan rasionalisme, yang menekankan peran akal sebagai sumber utama pengetahuan. Misalnya, kita memahami sebab akibat atau memecahkan masalah matematika tanpa harus melihat langsung bendanya. Sumber yang kedua adalah pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Apa yang kita lihat, dengar, sentuh, dan rasakan menjadi dasar pengetahuan tentang dunia nyata. Pandangan ini biasa kita kenal dengan empirisme. Contohnya, kita tahu api itu panas karena pernah menyentuh atau merasakannya secara langsung. Selain itu, ada intuisi, yaitu
pengetahuan yang muncul secara spontan tanpa proses berpikir panjang. Intuisi sering muncul dalam situasi tertentu, seperti perasaan yakin atau firasat yang tiba-tiba muncul. Dalam konteks keagamaan, pengetahuan juga bersumber dari wahyu. Wahyu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan dan disampaikan melalui para nabi. Kemudian sumber yang terakhir adalah manusia juga memperoleh pengetahuan dari otoritas, yaitu orang atau lembaga yang dianggap memiliki keahlian. Kita percaya pada dokter tentang kesehatan, dosen tentang ilmu, atau ilmuwan tentang sains, meskipun kita tidak selalu membuktikannya sendiri. Dengan demikian, pengetahuan manusia terbentuk dari perpaduan akal, pengalaman, intuisi, wahyu, dan otoritas yang saling melengkapi dalam memahami realitas. Setelah membahas sumber-sumber pengetahuan, seperti akal, pengalaman indrawi, intuisi, wahyu, dan otoritas, kita perlu memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengetahuan itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai hakikat pengetahuan. Hakikat pengetahuan berbicara tentang makna pengetahuan. Pengetahuan bukan hanya sekedar tahu atau pernah mendengar sesuatu, tetapi merupakan hasil dari proses memahami realitas secara sadar. Seseorang dikatakan memiliki pengetahuan ketika apa yang ia ketahui tidak hanya diyakini, tetapi juga benar dan memiliki dasar yang jelas. Karena itu, pengetahuan berbeda dengan dugaan atau opini yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kajian filsafat, pengetahuan memiliki 3 unsur utama. Pertama adalah keyakinan, yaitu ketika seseorang benar-benar meyakini apa yang ia ketahui. Kedua adalah kebenaran, artinya pengetahuan tersebut sesuai dengan kenyataan atau fakta. Ketiga adalah pembenaran, yaitu adanya alasan yang kuat baik melalui logika, pengalaman, maupun bukti yang dapat diuji. Hakikat pengetahuan juga menegaskan bahwa pengetahuan selalu melibatkan subjek dan objek. Subjek adalah manusia yang mengetahui, sedangkan objek adalah sesuatu yang diketahui. Hubungan antara keduanya menghasilkan pemahaman terhadap realitas. Dengan demikian, memahami hakikat pengetahuan, kita menyadari bahwa ilmu tidak muncul secara sembarangan. Pengetahuan lahir melalui proses berpikir, pengalaman, dan pembenaran yang jelas. Inilah yang menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan dan sikap berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami hakikat pengetahuan, selanjutnya kita membahas proses terjadinya pengetahuan. Epistemologi juga menelaah bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, melalui apa prosesnya dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Pengetahuan bermula dari pengamatan atau pengalaman. Manusia berinteraksi dengan realitas melalui panca indera, seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Dari pengalaman inilah informasi awal diterima oleh manusia. Informasi tersebut kemudian diolah oleh akal. Akal bekerja dengan cara berpikir, menalar, membandingkan, dan menghubungkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh. Pada tahap ini, manusia mulai membentuk pemahaman terhadap apa yang dialaminya. Selanjutnya, hasil pemikiran tersebut berkembang menjadi konsep dan pemahaman. Manusia mampu menarik kesimpulan, membuat generalisasi, dan memberi makna terhadap suatu objek atau peristiwa. Tahap berikutnya adalah pembenaran dan pengujian. Pengetahuan yang terbentuk tidak berhenti pada pemahaman pribadi, tetapi diuji melalui logika, pengalaman ulang, diskusi, atau metode ilmiah. Dari sinilah pengetahuan dinilai benar atau tidak. Dengan demikian, proses terjadinya pengetahuan tidak berlangsung secara instan. Pengetahuan lahir melalui rangkaian pengalaman, penalaran, pemahaman, dan pembenaran.
Proses inilah yang menjadi dasar terbentuknya ilmu pengetahuan dan sikap berpikir kritis. Setelah memahami proses terjadinya pengetahuan, tahap berikutnya adalah validitas dan kriteria kebenaran. Pada bagian ini, kita membahas bagaimana suatu pengetahuan dapat dinilai benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Validitas berkaitan dengan keabsahan pengetahuan. Suatu pengetahuan dianggap valid apabila memiliki dasar yang jelas, dapat diuji dan tidak bertentangan dengan fakta maupun logika. Dengan kata lain, validitas menjawab pertanyaan apakah pengetahuan ini layak dipercaya. Untuk menilai kebenaran terdapat beberapa kriteria kebenaran. Yang pertama, kriteria korespondensi, yaitu pengetahuan dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Yang kedua, kriteria koherensi, yaitu pengetahuan dinilai benar apabila konsisten dan tidak bertentangan dengan pengetahuan lain yang sudah diakui kebenarannya. Ketiga, kriteria pragmatis, yaitu kebenaran diukur dari manfaat dan kegunaan pengetahuan tersebut dalam kehidupan nyata. Melalui kriteria-kriteria ini, pengetahuan tidak diterima secara sembarangan. Setiap pengetahuan perlu diuji, dibandingkan, dan dilihat dampaknya sebelum diakui sebagai kebenaran. Dengan memahami validitas dan kriteria kebenaran, kita dilatih untuk bersikap kritis, tidak mudah menerima informasi, serta mampu membedakan antara pengetahuan yang benar dan sekedar opini. Selanjutnya, batas pengetahuan. Batas pengetahuan ini membahas sejauh mana manusia mampu mengetahui sesuatu. Pada dasarnya, kemampuan manusia untuk memahami realitas tidaklah tak terbatas. Pengetahuan kita dibatasi oleh kemampuan indera, akal, dan pengalaman yang kita miliki. Tidak semua hal dapat diamati, dipikirkan, atau dibuktikan secara sempurna oleh manusia. Karena keterbatasan ini, muncul dua sikap dalam filsafat. Yang pertama, skeptisisme. Skeptisisme berpendapat bahwa manusia harus selalu meragukan pengetahuan karena kebenaran mutlak sulit atau bahkan mustahil dicapai. Sebaliknya, dogmatisme meyakini bahwa manusia dapat memperoleh kebenaran yang pasti dan menerimanya tanpa banyak keraguan. Epistemologi tidak memihak secara mutlak pada salah satu sikap tersebut, tetapi mengajak manusia untuk bersikap kritis dan sadar akan keterbatasannya. Artinya, kita berusaha mencari kebenaran sebaik mungkin sambil menyadari bahwa pengetahuan manusia selalu terbuka untuk diperbaiki dan dikembangkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian epistemologi dan ruang lingkup epistemologi, selanjutnya adalah hubungan epistemologi dengan ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah fondasi berpikir ilmu pengetahuan, sedangkan ilmu pengetahuan merupakan penerapan praktis dari prinsip-prinsip epistemologis. Artinya, epistemologi dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat. Epistemologi berperan sebagai fondasi berpikir dalam ilmu pengetahuan, karena membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh, diuji, dan dianggap benar. Tanpa epistemologi, ilmu pengetahuan tidak memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebenaran suatu pengetahuan. Sementara itu, ilmu pengetahuan merupakan penerapan praktis dari prinsip-prinsip epistemologis. Melalui metode ilmiah, ilmu pengetahuan menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji secara rasional dan empiris, serta digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Nah, dengan demikian, keduanya saling melengkapi. Epistemologi memberikan arah, kerangka, dan dasar pemikiran, sedangkan ilmu pengetahuan menghasilkan temuan-temuan yang nyata, teruji, dan bermanfaat bagi manusia. Dalam filsafat ilmu, pembahasan tentang pengetahuan menjadi fokus utama epistemologi. Epistemologi berusaha menjawab 3 pertanyaan mendasar, yaitu apa itu pengetahuan,
Bagaimana pengetahuan diperoleh dan apa yang membuat suatu pengetahuan dianggap benar? Pengetahuan tidak sama dengan sekedar keyakinan. Seseorang bisa saja meyakini sesuatu, tapi keyakinan tersebut belum tentu benar atau memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, pengetahuan harus lebih dari sekedar percaya. Menurut Plato, pengetahuan adalah justified true belief, yang berarti keyakinan yang benar dan dibenarkan. Konsep ini terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama, kepercayaan, yaitu adanya keyakinan terhadap satu hal. Yang kedua, kebenaran, artinya keyakinan tersebut sesuai dengan kenyataan. Ketiga, pembenaran, yaitu adanya alasan atau bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Seiring perkembangan pemikiran, pandangan tentang pengetahuan terus berkembang. Pengetahuan dipahami sebagai hasil interaksi manusia dengan realitas. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berbagai cara seperti penggunaan panca indera, kemampuan berpikir dengan akal, intuisi, serta pengalaman hidup. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses aktif manusia dalam memahami dunia, bukan sesuatu yang muncul secara instan, melainkan melalui pengalaman, pemikiran, dan pembuktian dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, bagaimana agar suatu keyakinan dapat disebut pengetahuan? Yang pertama adalah kepercayaan. Seseorang harus terlebih dahulu meyakini sesuatu sebagai benar. Tanpa adanya keyakinan, pengetahuan tidak mungkin terbentuk. Namun, kepercayaan semata belum cukup untuk disebut pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah kebenaran. Keyakinan tersebut harus sesuai dengan kenyataan objektif. Jika seseorang meyakini sesuatu yang salah, maka keyakinan itu tidak dapat disebut pengetahuan, meskipun ia yakin sepenuhnya. Jadi, setelah ada keyakinan, harus disertakan dengan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah pembenaran. Keyakinan yang benar harus memiliki dasar atau alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pengetahuan tidak cukup hanya benar secara kebetulan, melainkan harus memiliki landasan argumentatif yang rasional. Jadi, agar sesuatu keyakinan dapat disebut pengetahuan, yang pertama harus yakin, yang kedua kebenaran, dan yang ketiga pembenaran. Kemudian selanjutnya adalah teori-teori kebenaran. Kebenaran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi, untuk menemukan kebenaran dengan keadaan sesungguhnya, ada teori-teori yang dapat dilakukan untuk menemukan kebenaran tersebut. Untuk menemukan kebenaran ini, ada 3 teori yang mendasari. Yang pertama adalah teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, dan yang ketiga adalah teori pragmatis. Pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi adalah teori yang menemukan kebenaran dengan menyesuaikan suatu pernyataan dengan fakta yang terjadi. Teori korespondensi ini pada umumnya dianuti oleh pengikut realisme, seperti Plato dan Aristoteles. Teori korespondensi ini adalah teori kebenaran yang pertama, sehingga dianggap teori kebenaran yang klasik atau tradisional. Contohnya kebenaran terhadap pernyataan bahwa media pembelajaran itu dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Ini adalah sebuah pernyataan, dan apakah pernyataan ini bisa dianggap benar menurut teori korespondensi? Tentu kita harus melihat dulu faktanya seperti apa. Ketika fakta yang ditemukan bahwa media itu memang meningkatkan interaksi dan hasil belajar peserta didik, berarti pernyataan tadi itu adalah benar. Itu yang disebut dengan teori korespondensi. Contoh sederhananya, jika seseorang mengatakan langit berwarna hijau, maka pernyataan itu salah, sebab tidak sesuai dengan kenyataannya.
Kan kenyataannya langit itu warnanya biru atau putih. Jadi ketika ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwasanya langit itu berwarna hijau, maka pernyataan itu tidak bisa dianggap benar. Pernyataan itu salah. Teori yang kedua adalah teori koherensi. Koherensi ini terkait dengan hubungan-hubungan antara satu proposisi dengan proposisi yang lain. Jadi, dengan hubungan seperti itu, nanti akan diperoleh satu kebenaran menurut teori koherensi. Jika tadi teori korespondensi dianut oleh filosof aliran realisme, sedangkan teori koherensi dianut oleh filosof aliran idealisme. Sama halnya dengan contoh yang kita bahas di teori korespondensi bahwa media pembelajaran itu dapat meningkatkan literasi dan hasil belajar. Dalam teori koherensi, ketika pernyataan tersebut dibuktikan satu pembuktian dengan pembuktian lain itu sama, artinya konsisten, dimanapun diuji cobakan bahwa media itu memang meningkatkan interaksi dan hasil belajar, itu juga menunjukkan kebenaran. Dengan cara seperti itu, dengan cara konsistensi dan melihat hubungan-hubungan antara proposisi, kita bisa menemukan suatu kebenaran menurut teori koherensi. Teori yang ketiga adalah teori pragmatis. Teori ini menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktis atau hasil nyata dari suatu ide atau pengetahuan dalam kehidupan. Menurut teori ini, suatu pengetahuan dianggap benar jika terbukti berguna, dapat diterapkan, dan memberikan hasil yang memuaskan dalam praktik. Contoh, jika teori medis tertentu berhasil menyembuhkan penyakit ketika diterapkan, maka teori tersebut dianggap benar secara pragmatis. Dengan melihat kebenaran sebagai suatu yang memiliki manfaat untuk manusia, bukan berarti teori kebenaran yang paling tepat atau teori yang paling diunggulkan adalah teori pragmatis. Jadi, dari ketiga teori ini tidak ada salah satunya yang diunggulkan, tetapi sebaiknya untuk menemukan kebenaran dilakukan ketiga teori ini. Tapi diingat bahwa dalam mencari kebenaran, kita kembali ke tataran mutlak yang dari Sang Pencipta, kemudian kebenaran filsafat, teoritis, dan kebenaran yang dibenarkan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.